Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 1. Berpindah. Saat ini seorang anak gadis berumur 18 tahun tengah mengendarai mobilnya. Gadis itu bernama Kimmy William, keluarga terkaya di negaranya. Bukan itu saja, keluarga William juga ditakuti di negara lain. Kimmy menancap gasnya dengan tinggi karena ia saat ini sedang balapan dengan beberapa musuhnya. Kimmy adalah seorang agen mafia terkuat di negaranya. Namun, kedua orang tua Kimmy sama sekali tidak mengetahui hal itu. Alasan Kimmy menjadi seorang agen mafia adalah ia hanya sedang bosan karena tidak ada mainan. Kimmy adalah gadis yang sangat cantik dengan hidung mancung dan bola mata yang biru seperti lautan. Banyak sekali pria yang terhipnotis dengan bola mata yang indah itu. Dan tentu saja, kecantikan dari Kimmy juga mereka kagumi. Memiliki tinggi yang ideal dan tubuh yang ramping tanpa lecet sedikit pun. Rambut ikal gantung dan bibir merah seperti ceri. Kimmy tidak suka mengenakan pakaian yang terlalu ribet, terkecuali ia menginginkannya. Banyak sekali pakaian Kimmy yang hanya panjangnya sampai paha. Namun setelah ia menjadi agen mafia, Kimmy lebih suka memakai celana jeans. Kimmy sudah 2 tahun menjadi agen mafia. Dalam 1 bulan saja, ia sudah memahami tentang racun dan penawarnya. Berbagai alat tempur sudah Kimmy kuasai, seperti belati dan panah. Kimmy sangat menyukai belati. Banyak sekali Kimmy mengoleksi berbagai belati di ruangan khususnya itu. Kimmy kini sudah menjuarai balapan itu. Semua lawannya yang berkelamin laki-laki itu hanya bisa mengeluarkan sumpah serapah untuk Kimmy. Gadis itu hanya terkekeh saat menerima lebih dari 5 kunci mobil mewah. Kimmy sama sekali tidak pernah kalah dalam balapan. Namun semua mobil yang Kimmy dapatkan ia jual, dan uangnya ia berikan kepada anak panti dan pengemis yang ada di jalanan. Meskipun Kimmy haus akan darah, ia sama sekali tidak sombong. Gadis itu sangat baik dan ramah kepada orang-orang yang selalu ia bantu. Banyak sekali para pengusaha muda yang melamar Kimmy agar menjadi pasangannya. Namun gadis itu tidak pernah menerimanya sama sekali. Karena acara balapannya sudah selesai, Kimmy segera pulang ke rumahnya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Gadis itu segera menancapkan gasnya. Kondisi jalan saat ini sudah mulai sunyi, namun tidak membuat anak gadis itu takut. Namun entah dari mana, datangnya sebuah truk yang tiba-tiba saja berada tak jauh di hadapan Kimmy. Truk itu salah mengambil jalur. Sial, kenapa sopir truk itu sangat bodoh? Empat Kimmy kesal, seraya memukul setirnya. Jarak antara mobil Kimmy dan truk itu sangat dekat. Kimmy tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena jalan yang ia ambil sangat sempit. Kimmy melirik ke arah luar kaca jendela. Jika Kimmy memutar arah, maka dipastikan ia akan terjatuh ke danau. Kenapa truk itu tidak berhenti saja? Ah, terpaksa aku harus putar arah, bagaimanapun caranya, dengus Kimmy. Kimmy membanting setirnya agar bisa putar arah. Namun nasib baik tidak berpihak padanya. Mobil Kimmy jatuh ke dalam danau. Saat Kimmy hendak membuka pintu mobilnya, saat itu juga dirinya langsung tak sadarkan diri. Hari kini sudah siang. Gadis itu terdampar di tepi danau. Perlahan Kimmy membuka matanya yang berat. Keadaan gadis itu sangat memprihatinkan. Yang pertama kali Kimmy lihat adalah perpohonan rindang. Ia terdampar di tepi danau. Danau itu berwarna biru bersih. Sepertinya ini hutan, gumam Kimmy, seraya berdiri untuk melihat-lihat keadaan sekitar yang tidak ada orang sama sekali. Hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi. Sepertinya aku harus naik pohon agar bisa menemukan jalan ke kota, ucap Kimmy menatap pohon di hadapannya yang sangat tinggi daripada pohon yang lain. Perlahan Kimmy menaiki pohon tinggi itu.
Untunglah pakaian yang ia kenakan saat ini adalah celana jeans dan jaket, membuat Kimi sangat mudah untuk memanjat. Kini Kimi sudah sampai di puncak, namun gadis itu hanya mengkerutkan alisnya. Tidak ada jalanan sama sekali, bahkan rumah sekalipun. Yang benar saja, bukannya dari atas sini akan nampak gedung-gedung ayahku. Gerutu Kimi seraya menyebut gedung-gedung yang ada di kotanya, milik ayahnya semua. Apa aku harus tinggal di sini saja untuk sementara? Anggap saja aku sedang berliburan. Ah, itu sepertinya ide yang bagus, ucap Kimi, seraya kembali turun ke bawah. Namun, sebelum turun, telinga gadis itu menangkap sesuatu. Suara pedang yang saat ini berlawanan, bukan satu saja, tetapi sangat banyak. Apa ini zaman kuno? Tidak mungkin di zaman modern, orang-orang masih menggunakan pedang, gumam Kimi. Gadis itu masih memeluk pohon yang ia naiki, tanpa enggan untuk turun. Jika ia turun, bisa-bisa dirinya akan ketahuan. Pedang itu terus beradu dengan bunyi yang sangat nyaring, menyakiti gendang telinga gadis itu. Jika aku ingin hidup di zaman entah berantah ini, maka aku harus terlebih dulu menyamar sebagai pria, gumamnya. Dengan perlahan Kimi menuruni pohon itu. Kimi menyelinap di setiap pepohonan, mendekati perkelahian itu. Mata Kimi membulat. Ternyata yang ia duga benar. Gadis itu terjebak di zaman kuno, di mana banyaknya aturan-aturan yang sangat tidak masuk akal dan aneh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.